Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, Horas berkat dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita, kasihilah musuhmu. Coba ini mengasihi kok musuh? Mana ada dan mana bisa seperti ini? Ya. Tetapi mungkin enggak. Coba kita belajar bersama Yesus. Ya, ikuti terus video ini seperti apa kata Yesus tentang kasihilah musuhmu. Dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya, ini firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Ya, tetapi kalau disebut firman Tuhan, bencilah musuhmu, itu ternyata kalau kita cari-cari di dalam kitab Taurat tidak ada. Ya, saya sudah search berkali-kali, tidak ada sabda ini. Lalu bagaimana ini sampai muncul kata-kata seperti ini? Nah, kiranya pengertian bencilah musuhmu dalam arti atau dimaksudkan jangan mengasihi musuh, tetapi tidak harus dalam pengertian membenci, ya. Jangan mengasihi musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Nah, menurut Yesus jelas sekali, ya. Jangankan kok sampai membenci, yang dianggap tidak mengasihi musuh saja itu dianggap sudah usang. Maka hukum baru yang diterapkan oleh Yesus adalah kasihilah musuhmu. Bisa enggak saudara-saudari mengasihi musuh? Coba. Bisa enggak berdoa bagi mereka yang menganiaya? Tidak tanggung-tanggung yang menganiaya. Ini sulit dan tidak masuk akal. Kita sudah begitu banyak mendengar ajaran yang menyangkut hukum pembalasan, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus secara tegas mengatakan mengasihi dan berdoa bagi mereka yang menjadi musuh kita, bagi mereka yang menganiaya. Oh ya, saudara-saudari, sebelumnya ini ya, jangan lupa sebelum kita teruskan, mohon dibantu untuk subscribe, bagi ya kepada teman-teman nih yang saudara kenal, dibagi di grup-grup yang saudara ikuti, di grup Danggoi Keluargane, gitu loh. Ya, kasih like juga. Ya, jangan lupa bunyi loncengnya dan kasih komentari. Baik, saudara-saudari, kita lanjutkan lagi ya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, kalau kita mengasihi musuh menurut Yesus itu kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Bapa yang di surga itu kebaikannya seperti apa, kasihnya seperti apa? Tidak pilih-pilih, menerbitkan matahari. Apakah matahari itu hanya terbit bagi orang-orang yang baik saja? Enggak, orang jahat pun diberi sinar matahari. Apakah hujan itu hanya bagi orang-orang yang benar saja? Orang-orang yang baik saja? Ternyata tidak. Hujan pun diberikan kepada orang jahat.
Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Jadi standar Yesus ini sangat tinggi. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi itu hanya standar biasa. Nilai plus sebagai murid-murid Yesus adalah mengasihi musuh. Karena kalau hanya yang standar-standar disebut, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Padahal pemungut cukai ini kan dianggap orang berdosa, orang yang disingkiri. Maka orang merasa malu kalau standarnya itu hanya disamakan dengan pemungut cukai, harus mempunyai nilai lebih. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Nah, saudara-saudari yang terkasih, seringkali kan kita hanya memberi salam pada saudara-saudari kita. Ya berat ya rasanya memberi salam lebih dahulu pada orang yang membenci kita. Tetapi menurut Yesus, apakah lebihnya? Jadi memang yang dituntut ini nilai lebih dari perbuatan orang lain. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Wah, ini malah standarnya kalau ini nggak tanggung-tanggung. Hanya mengasihi atau memberi salam pada saudaranya saja itu nggak ada nilai plusnya sebagai murid Yesus. Bahkan disamakan orang yang tidak mengenal Allah alias orang kafir. Wah, ini sangat menyakitkan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari pengajaran Yesus ini jelas ya, kita diajak untuk mempunyai nilai lebih, membalas orang lain yang menyakiti kita dengan cinta kasih. Ini ciri khas Kristiani, ini yang tidak ada pada keyakinan lain. Tidak membalas perlakuan jahat dengan perlakuan jahat. Tetap ya, Tuhan itu kan dijahati terus oleh manusia. Dia tetap memberikan sinar matahari termasuk kepada orang-orang yang berbuat jahat. Dia tetap memberikan air hujan kepada orang-orang yang menjahatinya. Yesus menuntut setiap murid-muridnya yang mau menjadi anak-anak Tuhan mestinya berani mencintai musuh, berani memohonkan doa berkat bagi mereka, dan ya dengan sendirinya memberi pengampunan. Ya, seperti dalam gambar ini, Tuhan Yesus mengampuni orang yang merasa diri menyesali dosa-dosanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Berkat kita menjadi kasih yang kita terima dan kita bagikan kepada sesama kita. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.